Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel Uda Fikri. Kali ini kita akan membahas satu sosok ini teman-teman ya, yaitu Miftah Maulana Habibur Rahman, atau yang sering dipanggil dengan Gus Miftah. Ini lagi viral banget ya. Ya, kalian pasti udah tahu semua. Yaitu kasus dia yang merendahkan seorang pedagang es teh ya di pengajian dia gitu ya. Aduh, itu ramai banget itu. Hampir semua media mainstream mengangkat tentang itu gitu. Kenapa? Karena Gus Miftah ini memang sosok yang bukan sembarangan ya. Pertama, dia memang penceramah yang cukup fenomenal ya. Yaitu dia terkenal sebagai penceramah di dunia hitam gitu kira-kira. Ya kan? Dia sering ceramah di lokalisasi, terus yang paling sering itu sih ya di kafe-kafe, di klub-klub ya kan, diskotik-diskotik gitu. Jadi dia udah lumayan terkenal kan, saya kira kalian sudah tahu lah. Dan follower dia di Instagram lumayan banyak ya, kalau nggak salah 2 juta apa 5 juta. Ditambah dia merupakan sosok yang berhasil mengislamkan Deddy Corbuzier ya, podcaster terkenal itu. Jadi Gus Miftah ini memang apa ya, kalau mau dibilang sosok public figure yang bukan sembarangan. Ditambah kemarin dia mendukung Prabowo dan Prabowo menang, gitu kan? Dan setelah Prabowo resmi menjadi presiden, dia diangkat sebagai utusan khusus presiden kalau nggak salah ya, untuk urusan apa, moderasi beragama gitulah kira-kira ya, pokoknya urusannya agama gitu. Nah, jadi sosok Gus Miftah ini memang luar biasa terkenal lah gitu ya, hebat lah. Jadi bukan abal-abal gitu. Nah, otomatis segala tindak tanduknya itu dimonitor oleh masyarakat luas, baik yang mencintai dia, menyukai dia, maupun yang membenci dia, ya kan? Pembenci dia kan lumayan banyak juga ya. Jadi kemarin itu kayaknya gongnya ya, puncak dari apa? Kalau mau dibilang puncak dari kebencian masyarakat kepada dia, mungkin gitulah kira-kira. Ya, jadi celahnya itu udah puncaknya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada juga kejadian video gitu ya, video di mana dia memegang kepala istrinya terus digoyang-goyang gitu ya. Dan itu aja udah lumayan banyak yang mengkritisi ya, bahwasanya dia kurang ajar kepada istrinya. Begitulah kira-kira ya. Dan dia klarifikasi dan seterusnya. Nah, kemarin itu udah gongnya, udah puncaknya. Jadi ini recap sedikit aja, kalian sudah tahu mungkin ya, cuma sedikit saja. Jadi Gus Miftah ini di sebuah pengajian di Magelang kalau nggak salah, baru-baru ini dia mengomentari pedagang es teh. Nggak tahu gimana awalnya, mungkin pedagang es teh ini bilang ke Gus Miftah yang sedang di atas panggung ya, dia di atas panggung, si pedagang es teh ini ada di bawah gitu ya, di bersama jamaah, cuma dia jualan gitu kan. Nah, si pedagang es teh ini mungkin bilang ke Gus Miftah, Gus, boronglah ini es teh saya, mungkin gitu kira-kira ya. Videonya nggak jelas yang sebelum itu, tapi yang pasti setelah itu ya, mungkin setelah si pedagang es teh ini bilang boronglah es teh dia, si Gus Miftah bilang begini gitu ya, ya jual dulu lah es teh kamu gitu, kalau nggak habis baru saya yang beli gitu. Pokoknya nadanya nada-nada bercanda gitulah, yang akhirnya dia mengeluarkan kata-kata yang luar biasa kasar ya, yaitu goblok gitu, goblok gitu. Jadi pedagang es teh ini digoblok-goblokin, dipermalukan lah di orang banyak seperti itu. Nah, itu viral banget dan banyak yang berkomentar, baik dari kalangan pembenci dia dan juga bahkan kawan-kawan dia ya. Ini kan Gus Miftah ini kan merupakan ulama dari Nahdlatul Ulama, dari NU gitu ya. Nah, teman-teman dia yang dari NU saja mengkritisi dia, dan ya banyak ya, kayak Yeni Wahid,
terus mantan Menteri Agama itu Lukman Saifuddin, terus ada juga salah satu ketua PBNU kalau nggak salah, Pak Kholis itulah kalau nggak salah ya, Kholis Nafis itu, dan semua rata-rata menyindir atau menyalahkan tindakan Gus Miftah yang telah merendahkan pedagang es teh itu. Ya, jadi itu viral banget itu. Nah, saya kira ini juga saatnya saya berkomentar. Meskipun saya di status-status Facebook dan juga postingan saya di Instagram juga saya mengomentari itu. Dan saya begini teman-teman, mengaitkan ini kepada karakter orang Indonesia secara umum. Ya enggak sih? Oke lah kita bilang Gus Miftah ini salah. Betul ya. Dia merasa di atas, merasa tinggi ya. Apalagi dia sekarang sudah menjadi pejabat publik ya kan, yaitu utusan khusus presiden. Nah, dia dengan enaknya merendahkan orang kecil, wong cilik, itu kata orang PDIP kan gitu, wong cilik. Sebenarnya ya orang PDIP pun sering ya merendahkan wong cilik, juga sering gitu. Lihat aja videonya Bu Mega itu banyak sekali itu yang merendahkan tukang bakso lah dan seterusnya. Ya, jadi slogan-slogan bahwa mereka ini dekat dengan wong cilik, dengan orang kecil itu hanya slogan ya, sebatas slogan. Padahal itu perlu dibuktikan di lapangan. Nah, ini salah satunya Gus Miftah kena khilafnya gitu ya, kena kalau dibilang slip of tongue gitulah kira-kira. Jadi namanya juga dia ini kan dai gitu ya, penceramah panggung gitu. Orang kalau berbicara di atas panggung itu kan kadang ceplas-ceplos keluar begitu saja dan nggak sengaja. Ya saya yakin itu dia nggak sengaja. Ya, saya juga cukup sering mengikuti track record si Gus Miftah ini. Memang orangnya memang ceplas-ceplos gitu ya, dan memang agak bergaya gitulah gitu, agak berlagak gitu. Dan ya memang ya begitulah dia gitu kan. Tapi setidaknya dia berhasil mengislamkan diri Kobuser loh ya. Jadi nggak main-main juga dia. Jadi begini teman-teman, saya ingin mengembalikan karakter Gus Miftah yang seperti itu sebenarnya merupakan karakter hampir kebanyakan orang Indonesia, ya enggak? Coba kita introspeksi diri sendiri. Anda yang sekarang berada di atas, memiliki banyak uang ya, punya banyak materi, punya jabatan tinggi. Kira-kira Anda sudah tidak seperti Gus Miftah apa tidak? Iya enggak? Cara mengintrospeksinya bukan merenung saja, bukan. Coba tanyakan kepada orang-orang yang ada di bawah Anda. Kira-kira saya sudah seperti Gus Miftah atau belum gitu? Atau saya sudah betul-betul baik kepada Anda sebagai atasan Anda? Saya yakin ya, kalau Anda bertanya kepada bawahan Anda, orang-orang yang ada di bawah Anda, itulah cerminan Anda yang sebenarnya. Dan harus jujur ya, jangan menjilat lagi gitu loh. Ini orang-orang yang ada di bawah ini kadang menjilat juga ya. Oh, enggak kok, Bapak baik. Bapak itu enggak feodal. Bapak itu ya, kalau jujur-jujuran saya yakin Anda tidak lepas dari itu tadi ya, khilaf itu tadi. Sebagai atasan yang feodal ya. Jadi kan yang dilakukan oleh Gus Miftah ini kan salah satu bentuk feodalisme ya, yaitu ingin dihormati segitunya, dan di satu sisi merendahkan orang yang di bawahnya ya, merendahkan orang lain. Itu kan ciri-ciri dari feodalisme. Nah, kira-kira apakah kita tidak seperti itu? Ini terutama kalau Anda berada di posisi atas ya. Saya nggak yakin kalau Anda tidak seperti itu. Ya, coba introspeksi dulu. Boleh kita menyalahkan Gus Miftah, tapi janganlah kita seperti itu juga gitu ya. Dan saya melihat banyak orang yang punya jabatan berada di atas itu masih seperti itu juga loh. Cobalah buktikan caranya, orang-orang tanyakan kepada orang-orang yang di bawah itu. Salah satunya ya, seperti kasus saya yang dulu ya, yaitu wakil rektor, dekan, kepala prodi ya, kaprodi, itu mereka kan sosok-sosok yang nggak jauh beda dengan Gus Miftah. Mereka merasa punya jabatan, mereka merasa di atas,
dengan enaknya merendahkan mahasiswa, yaitu saya. Nah, gitulah teman-teman ya. Boleh menyalahkan orang lain, tapi introspeksi dulu. Apakah Anda sudah tidak seperti itu? Kalau masih seperti itu, ya sama aja bohong ya. Itu namanya maling teriak maling gitu loh. Ya, yuk kita merenung ya. Jangan sampai kita seperti itu. Itu yang paling penting teman-teman. Daripada Anda terus menyalahkan Gus Miftah, itu jelek juga ya. Oke? Mudah-mudahan kita semua terhindar dari tindakan seperti itu ya. Tindakan yang selalu merendahkan orang lain. Mentang-mentang Anda di atas, Anda merendahkan orang yang ada di bawah. Mentang-mentang Anda punya duit, kaya, Anda merendahkan orang yang miskin, yang tidak berkecukupan. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadikan ini pelajaran kita bersama. Hentikan menyalah-nyalakan si Gus Miftah. Dan secara nggak langsung Anda juga seperti Gus Miftah ya. Merendahkan dia dan menyalah-nyalakan dia. Ya, introspeksi itu yang paling penting. Oke? Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.